Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل قائلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, satu saat ada seorang ayah datang dengan anaknya yang sudah berusia remaja kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sang ayah ini mengeluhkan tentang durhaka putranya. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, inna bani qad darabani. Ini anak saya kurang ajarnya sudah kelewatan. Durhakanya sudah kelewat batas. Dia memukul saya, kasar sama saya. Kemudian Umar Al-Khattab mengambil rotan khasyab untuk memukul anak ini. Namun ketika hendak mau dipukul anak ini karena sudah kurang ajar kepada ayahnya, anak ini pun berkata kepada Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, wahai Khalifah, idza kana al-ab lahu haqq fama huwa al-haqq walad. Kalau seandainya seorang ayah punya hak, dia harus dihormati, dimuliakan, maka apa hak seorang anak? Apa kewajiban ayah yang harus diberikan kepada anaknya? Maka Amirul Mukminin sejenak dia meletakkan kayu yang ada di tangannya dan mengatakan kepada anak ini, ada 3 kewajiban ayah kepada anak. Ayah kamu punya 3 kewajiban kepada kamu. Yang pertama, ayyakhtaru laka ummuk. Ayah kamu wajib memilihkan ibu yang baik buat kamu. Gak boleh sembarangan kenalan sama perempuan, gak tahu bibit bebet bobot akidah daripada perempuan ini cuma main nikah. Ya, dia harus pilih ibu yang solehah, ibu yang mengerti agama. Kemudian yang kedua, ayu hassina ismuk. Dia harus bagus, memberikan nama buat kamu, nama indah, nama yang di dalamnya doa, kebaikan, afirmasi positif.
Kemudian yang ketiga, ayyu'allimakal kitab, agar ayah kamu ini punya kewajiban mengajarkan Al-Quran. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, ini ayah saya yang saya kurang ajar sama dia, tidak melakukan tiga-tiganya. Yang pertama, ibu saya ini seorang majusi, aswadul laun, kulitnya hitam, seorang budak. Ayah saya satu saat minum khamar, mabuk teler. Dia lihat di pasar ada seorang perempuan dijual. Ayah saya beli dengan beberapa dirham. Kemudian dia jima' dengan ibu saya. Dan dia tidak menginginkan kelahiran saya. Dia tidak menginginkan kehadiran saya lahir. Kemudian yang kedua, ayah saya tidak menamai saya dengan nama yang baik. Saya dinamai dengan Ju'la. Apa itu Ju'la? Al-khashara sauda fi sahra, serangga hitam yang tidak memiliki hidung, yang suka mengecup di padang pasir. Kemudian yang ketiga, ayah saya ini hobinya nongkrong sama teman-temannya. Tidak pernah mengajarkan saya satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim, menanamkan saya ini akhlak Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Umar bin Khattab naik pitam, emosi, bukan memarahi anaknya tapi memarahi ayahnya. Idhab laqad aqaqta waladak qabla an ya'iqaq. Pergi kamu, enyah dari hadapanku. Yang durhaka bukan anak kamu. Kamu duluan yang sudah mendurhakai anak kamu sebelum anak kamu durhaka kepada kamu. Makanya oleh itu jamaah rahimakumullah, kisah singkat ini harus kita jadikan ibrah di khutbah mimbar singkat ini, bahwa anak adalah anugerah Allah. Selain harta yang patut kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Dengan apa? Mendidiknya dengan nilai-nilai Islam. Kita lihat, kita hidup sekarang di era digital informasi yang kadang kita tidak bisa memfilter informasi apa yang ada di hadapan anak kita lewat gadget-gadget. Seorang anak rela membunuh ibunya. Seorang anak rela membunuh ayahnya karena tidak diberikan sepeda motor. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, Islam memandang sama halnya kita sibuk mencari anak, mencari harta, kita pun harus sibuk mendidik anak kita. Allah gandeng di dalam Quran surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak adalah perhiasan dunia yang kita senangi dan kita pengen harapkan hadir. Ada orang yang 20 tahun menikah, tak kunjung mendapatkan keturunan. Dia punya harta 1 triliun, dia rela menukar 1 triliunnya agar bisa dapat seorang anak, putri ataupun putra. Lalu lantas kita alhamdulillah diberikan anak begitu mudahnya. Ada di antara kita yang anaknya 1, 2, 3, 4. Ingat, kelak pada hari kiamat kita akan ditanya tentang titipan amanah anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita, yaitu anak-anak kita. Sudahkah kita mendidik anak kita agar dia sholat berjamaah di masjid? Sudahkah kita mendidik anak kita untuk memahami Al-Quranul Karim? Atau sebaliknya, kita pulang dari United Tractor ke tempat kerjaan kita ini, kita sibuk dengan handphone kita. Kita sibuk dengan skor Manchester United berapa hasil skornya, tapi kita lupa menanyakan anak kita sudah sholat atau belum. Anak kita sudah baca Al-Quran belum hari ini. Anak kita sudah membaca hadis Nabi SAW belum hari ini. Kita tidak ditanya tentang hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama akan ditanya adalah kepemimpinan kita tentang anak-anak kita. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, ada seorang khalifah Al-Walid di zaman Bani Umayyah. Bayangkan dinasti Umayyah luas kekuasaannya sampai Andalusia, Spanyol, Portugal, Eropa, belahan Eropa. Khalifah Al-Walid diceritakan punya seorang putra yang setiap hari disuruh sholat di masjid. Dan absennya anak ini adalah dengan dia hadir sholat di masjid.
ayahnya biar tahu dia ada atau tidak sholat berjamaah di masjid. Satu saat ketika Jumatan, anaknya terlambat sholat Jumat. Anaknya terlambat sholat Jumat. Kemudian ditanya sama ayahnya, kenapa nak? Kok telat? Engkau datang dekat-dekat mau sholat begini, engkau nggak dengar khutbah. Ayah, inna bighali qad ajiza. Saya punya keledai ini lemah, sakit dia. Ayah, jalannya pelan, slow respon. Saya suruh, saya pukul dia slow, sakit dia. Ayah, uzur, punya alasan. Apa yang dikatakan ayah yang soleh ini, yang walaupun dia sudah menggenggam dunia, tapi dia tidak lupa mendidik anaknya untuk beribadah kepada Allah. Nah, mulai hari ini fasilitas negara saya cabut. Engkau tidak boleh pakai kendaraan apapun lagi. Kalau mau ke masjid wajib jalan kaki dan harus sholat tepat waktu. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini menyadarkan kita bahwa pendidikan Islam kepada anak-anak kita adalah hal yang penting. Yang kalau kita sampai menyepelekan, kita akan menyesal. Bukan hanya di dunia, tapi kita akan terlebih lagi menyesal di akhirat. Masukkanlah anak-anak kita ke lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga yang menjadikan Islam sebagai nilai-nilai kehidupan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat sangat miris melihat kondisi bangsa kita, kondisi negeri kita. Anak SMA tidak bisa baca Al-Quran, anak kuliah tidak bisa baca Al-Quran. Karena apa? Pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri hanya diberikan jatah 2 jam per minggu. Dan 2 jam ini pun diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Mungkin dengan jalan-jalan, mungkin dengan berlibur. Bukan nilai-nilai Quran yang diajarkan. Maka oleh itu lewat mimbar ini saya ingatkan diri saya dan kita semua bahwa anak adalah investasi paling mahal dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fi khutbah ats-tsaniyah بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dalam sebuah hadis Nabi katakan muru auladakum bis-salati wa hum 7 sinin wadribuhum li'10 wa farriquhum bainal madaji'. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. Jangan engkau pukul, jangan engkau kasar, jangan engkau membentak. Sampai umur 10 tahun, 3 tahun waktunya. Kita punya strategi yang bisa mencari jalan untuk memerintahkan anak kita sholat. 3 tahun, 7 sampai 10 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Ketika kita sholat subuh, bisikkan ke anak kita. Padahal dia belum punya beban taklif. Dia belum balik, tapi umur 7 tahun adalah awal kita memerintahkan mereka untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika usia 10 tahun, perintah sholat tidak dijalankan, malah pukul. Para ulama mengatakan dharbun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai sama sekali. Ini saking pentingnya sholat dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Maka oleh itu jamaah rahimakumullah, saya berdoa di mimbar ini agar Allah mensolehkan anak-anak kita semua. Ya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita investasi yang tidak terputus lewat doa-doa mereka. Satu hari ada seseorang yang diazab di kuburnya karena mungkin ahli kubur ini pernah melakukan dosa yang membuat Allah murka. Dia minum khamar, dia zina, dia menipu, ya, dia korupsi, maling, disiksa dengan siksaan yang begitu menyakitkan di alam kubur. Kemudian setelah sekian lama dia diazab, tiba-tiba malaikat memberhentikan azab, siksa kepada orang ini. Sang ahli kubur ini bertanya kepada malaikat yang menyiksa dia, kenapa engkau berhenti dari mengazab? Kenapa engkau berhenti dari menyiksa? Apa jawaban malaikat? Hadza biistighfari waladika lak. Ini disebabkan anakmu
yang tidak pernah kering mengirimkan istighfar buat kamu. Dia mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya Allah dengar, Allah meridai, engkau diberhentikan dari azab, diganti menjadi nikmat di alam kubur. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita anak-anak soleh yang ketika kita sudah wafat dia tidak lupa mendoakan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma dammir a'da'ana a'da'ad din min as-suhayniyah wal kayyan wa min al-yahudi wan nasara الظالمين. اللهم أهلك الظالمين. اللهم أهلك أعداءنا أعداء الإسلام. اللهم انصر إخواننا في إيران. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إيران. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إيران. اللهم زلزل تحت أقدام بلاد الكفار الظالمين الزلازل والفتن يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.